Pernah kebayang nggak sih kelas teknologi yang biasanya kita kenal kaku dan ya gitu-gitu aja, malah bisa jadi peta hidup buat masa depan seorang siswa? Nah, kali ini kita bakal bedah gimana sebuah sekolah di Indonesia berhasil melakukan itu. Mengubah pelajaran biasa jadi sebuah perjalanan yang luar biasa. Yuk kita mulai. Jadi, gimana caranya bikin kelas teknologi jadi tak terlupakan? Jawabannya ternyata bukan dengan nambahin gadget yang lebih canggih loh, tapi dengan mengubah cara pandangnya secara total. Pendekatan yang mereka pakai ini cerdas banget, dan jujur ya, ini mengubah segalanya. Coba deh, lupakan sejenak kelas teknologi biasa yang cuma ngajarin teori abstrak atau skill yang kepisah-pisah. Di MTS Negeri 11 Blitar, mereka melakukan sesuatu yang radikal. Setiap skill teknologi yang diajarkan itu langsung nyambung ke satu tujuan besar, merancang dan membangun masa depan siswa itu sendiri. Konsep utamanya itu sederhana, tapi dampaknya, wow, luar biasa. Ini tuh bukan sekedar rentetan pelajaran biasa. Ini adalah sebuah perjalanan terpadu selama 3 tahun penuh untuk membangun peta hidup yang beneran nyata buat setiap siswa. Oke, perjalanannya dimulai di tahun pertama. Siswa kelas 7 itu nggak cuma belajar, mereka bertransformasi jadi seorang arsitek. Tapi bukan arsitek bangunan ya, melainkan arsitek untuk mimpi dan masa depan mereka sendiri. Keren kan? Fokus di tahun pertama ini adalah soal penemuan diri. Di sini, teknologi bukan lagi sekedar teori di buku, tapi jadi alat utama mereka buat mengubar mimpi yang tadinya ngawang-ngawang, jadi sebuah rencana yang konkret dan bisa diukur. Nah, prosesnya ini cerdas banget. Mereka mulai dengan riset mimpi mereka. Abis itu, mereka belajar nyaring informasi biar rencananya nggak dibangun di atas hoax. Setelah itu, mereka mulai ngitung biayanya. Dan terakhir, semua itu diwujudkan jadi sebuah dream board digital yang inspiratif. Dan bagian ini nih yang benar-benar brilian. Setiap ekstol yang diajarkan punya tujuan yang nyata. Mesin pencari dipakai buat riset karir. Spreadsheet jadi semacam kalkulator mimpi. Mereka bahkan belajar rumus VLOOKUP itu bukan buat ujian, tapi buat nyari harga laptop atau biaya kuliah impian mereka. Kontekstual banget. Jadi di akhir tahun pertama, hasilnya itu bukan sekedar nilai di rapor. Mereka punya aset yang nyata. Sebuah digital dream board, cetak biru kehidupan mereka yang konkret dan benar-benar terukur. Oke, rancangannya udah jadi. Sekarang waktunya ngebangun mesinnya. Di tahun kedua, para siswa ini belajar menempa keahlian teknis dan logis untuk mengubah rencana besar yang udah mereka buat itu jadi kenyataan. Mereka belajar yang namanya pseudocode. Kedengarannya teknis banget ya. Eits, tunggu dulu. Ini bukan tentang coding yang rumit kok. Ini tentang belajar mikir secara logis buat menciptakan algoritma sukses versi mereka sendiri. Konsep sederhana kayak logika jika maka, ini nggak lagi diajarkan buat komputer, tapi buat kehidupan sehari-hari. Jika saya rajin belajar, maka saya bisa mencapai target. Ini bukan lagi soal kode, tapi soal strategi hidup. Benar-benar mengubah cara mereka memandang masalah. Intinya, di tahun kedua ini mereka ngerakit semua komponen mesinnya. Kemampuan mikir logis, penguasaan tools, etika digital yang kuat, dan yang paling penting, kemampuan buat mecahin masalah di dunia nyata. Rencananya udah ada, mesinnya udah dibangun. Nah, di tahun terakhir, misinya adalah jadi bintang digital. Belajar gimana caranya bersinar di dunia maya, tapi sekaligus membangun benteng pertahanan biar tetap aman. Fokus di tahun ketiga ini ada dua. Di satu sisi, mereka belajar cara bersinar dengan ngebangun citra diri yang positif lewat konten yang menarik. Nah, di sisi lain, pada saat yang sama, mereka juga ngebangun benteng pertahanan digital. Jadi bisa bersinar, tapi tetap aman. Misi-misinya ini relevan banget sama dunia sekarang. Mereka belajar bikin konten, ngelindungin diri dari ancaman siber, dan yang gak kalah penting, belajar jaga kesehatan mental mereka di tengah gempuran informasi digital. Jadi, di akhir perjalanan, mereka lulus dengan dua aset yang sangat berharga. Sebuah video buat membranding diri mereka, dan buku panduan keamanan digital pribadi. Benar-benar siap tempur di dunia modern. Terus, apa hasil akhirnya? Program ini tuh nggak cuma nyetak ahli teknologi, tujuannya jauh lebih besar dari itu, menciptakan warga digital yang kompeten, beretika, dan benar-benar siap menghadapi masa depan. Transformasinya kelihatan jelas banget, dari yang awalnya cuma, saya tahu tujuan saya, terus berkembang jadi, saya punya keterampilannya, sampai akhirnya mereka bisa dengan pede bilang, saya siap, ini adalah perjalanan membangun kepercayaan diri yang sesungguhnya. Jadi, para lulusan ini nggak keluar dengan tangan kosong. Mereka bawa pulang portofolio nyata yang siap pakai,
mulai dari rencana hidup dan keuangan, algoritma sukses pribadi, sampai keahlian praktis yang bisa langsung mereka pamerkan. Karena pada akhirnya, pencapaian terbesar dari program ini bukanlah nilai di ijazah. Siswa itu nggak cuma lulus dengan skor, tapi mereka lulus dengan sebuah peta hidup yang udah terdokumentasi dan siap untuk mereka jalani. Nah, ini yang bikin kita jadi mikir. Coba bayangin deh, kalau model kayak gini diterapin di mana-mana. Gimana kalau setiap siswa lulus, nggak cuma bawa selembar ijazah, tapi juga bawa peta jalan yang jelas menuju mimpi mereka? Kira-kira apa ya yang bakal terjadi dengan generasi kita di masa depan?